Nah, tadi saya sudah sampaikan kita inginnya bukan cuma ini. Inginnya maksimumnya di mana atau minimumnya di mana. Bagaimana mencarinya? Tinggal diturunkan terhadap theta. Ya. Sama dengan 0. Yang ini aja dulu, yang IX aksen ini. Ini kalau saya turunkan terhadap theta sama dengan 0, hasilnya apa? Ini nggak ada tetanya, hilang. Ini diturunkan jadi ada 2 keluar, jadi 2-nya habis. Ini IX dan I aja. Sin theta negatif gitu ya. Jadi ini IY min IX sin theta. Ini Y min IX sudah saya balik jadi negatif. Nih, yang ini diturunkan jadi 2-nya keluar. IXY cos theta. Cos 2 theta. Ini 2 theta juga, maaf. 2 theta, ini juga 2 theta sama dengan 0. Jadi gimana? Yang kita perlu cari tetanya kan ya? Jadi gimana nih? Sinus dan kosinus ini kita bisa jadikan tangan ya. Tangan 2 theta. Tangan 2 tetanya apa? Ini pindah sini. 2 IXY dibagi Y min IX ya. Jadi, nah tetanya ini, theta yang memenuhi ini biasanya dikasih nama theta P ya. P itu dari prinsipal ya. Jadi theta P itu adalah sudut putar yang menghasilkan disebutnya sumbu utama. Sumbu utama itu adalah P-nya itu, prinsipal aksis. Prinsipal aksis. Nah, terus saja pertanyaannya, apa itu sumbu utama? Ya, sumbu utama itu sumbu yang menghasilkan ini tadi target kita, inersia penampang maksimum atau minimum ya. Jadi ini kan baru sumbunya ya. Diputar sekian akan dapat inersia maksimum atau minimum. Nah, ini kalau dibuka jadinya theta P-nya apa nih? Ini kan tangan di sini. Kalau mau dibuka tangannya. Ini ada 2 jadi setengah. Tangan inverse tangan dari yang ada di dalam sini ya. 2 IXY per IY min IX. Begitu ya. Ada berapa solusinya ini? Ada berapa theta yang memenuhi ini? Ya dalam satu putaran gitu ya. Dari 0 sampai 360 derajat lah gitu. Ada berapa yang memenuhi? Ada? 2 ya. Ini masih pagi suaranya terdengar sih oleh saya cuman kurang jelas gitu. Jadi ada 2 ini jawabannya. 1 akan memberikan maksimum, 1 lagi akan menghasilkan minimum. Tahu dari mana? Nggak ada ketentuannya. Masukkan saja ke sini. Yang hasilnya lebih besar itu yang maksimum. Tetanya masuk, theta P-nya masukkan ke sini maksud saya. Masukkan lagi yang satunya, mestinya yang lebih kecil itu yang minimum. Ya, jadi kita punya theta P1, theta P2. Yang satu memberikan maksimum. Kalau ini maksimum, ini minimum. Sebaliknya kalau ini yang minimum, yang itu maksimum. Jadi ngeceknya 1 juga cukup sebenarnya. Yang satunya pasti yang sebaliknya. Berapa bedanya sudutnya? 90. Kenapa 90? Karena tangan min 1 dari nilai berapapun ini punya 2 nilai yang jaraknya
180 ya. Kan tangan itu kan kalau positif kalau nggak di sini, di situ 180 ya. Kalau negatif kalau nggak di situ, di sini posisinya. 180 juga. Tapi ada setengah di depan ya. Jadi sumbu utama yang maksimum dan minimum itu berjarak 90 derajat ya. Jadi dia persis seperti sudut kartesian, sumbu kartesian biasa, hanya satu sama lain tetap 90 derajat, hanya diputar aja sejauh theta ini. Ya, jadi yang diputar cukup X-nya saja, nanti Y-nya akan ngikut. Gitu ya. Maksimum, oke. Nah, lagi yang kita cari sebenarnya bukan tetanya, tapi inersia maksimum dan minimumnya. Jadi kalau kita ingin tahu inersia maksimum dan minimumnya, ini kita harus masukkan ke sini. Ya, tetanya. Gimana memasukkannya? Coba kita masukkan IX aksen sama dengan yang ini tidak terganggu, IX tambah IY per 2 ditambah dengan IX kurang IY per 2. Sekarang cos-nya jadi cos 2 theta P gitu ya. Gimana cara memasukkan itu ke sini? Gimana caranya masukkan? Masukkan aja itu ke dalam ini setengah gitu. Tangan min 1 gitu. Atau Anda punya ide yang lebih baik? Ini apa nih binatangnya? Kosinus kalikan sesuatu di dalamnya ada inverse tangan. Apa ini? Punya cara yang lebih baik untuk memasukkan ini? Nah, saya yakin sudah diajarkan di matematika sih. Gimana cara masukinnya? Ada yang bersuara, saya nggak lihat. Mulutnya bersuara, jadi Anda harus lebih keras. Diapakan? Kalau ada yang begini, ada inverse tangan di sini, terus di luarnya ada kosinus lagi. Argumennya seperti ini. Bikin apa? Bikin segitiga. Misalnya ini theta. Yang ini berapa? Bacanya yang ini aja mungkin ya. Yang bawahnya lebih baik karena ini ada 2 theta, yang ini toh cosnya 2 theta. Jadi nggak begini caranya. Ini jangan theta, ini 2 theta aja. Kalau ini 2 theta, dan tangan 2 theta itu adalah 2 IXY dibagi dengan IY kurang IX. Yang ini itu adalah 2 IXY. Ini IY kurang IX gitu ya. Jadi kalau mau cos 2 theta di sini, cos 2 tetanya bisa kita ganti dengan cos 2 tetanya apa di sini? Cari dulu sisi miringnya. Ini sisi miringnya adalah akar dari IY min IX kuadrat tambah 4 IXY kuadrat gitu ya. Jadi cos 2 tetanya adalah cos 2 theta itu di begini ya. IY min IX dibagi dengan akar IY min IX kuadrat tambah 4 IXY kuadrat gitu ya. Nah, itu baru suku yang kedua ya. Suku yang kedua itu. Masih ada kurang IXY sinus 2 theta. Jadi ini tambah ini, waduh yang gambarnya di sini. Terus dikurangi IXY sinus itu ini dibagi yang miring gitu ya. 2 IXY bagi dengan akar yang sama ini. IY min IX kuadrat tambah 4 IXY kuadrat.
terlalu banyak isinya, kita bisa sederhanakan. Gimana menyederhanakannya? Ini pembaginya sama ya. Jadi bisa kita gabung. Yang IX tambah IY per 2. Biar aja di situ. Ini dengan ini tuh bisa digabung kan? Ini dengan ini kuadrat tapi negatif gitu ya, atau gimana nulisnya? Kurang gitu ya. IX min IY kuadrat gitu ya. Ini baru ini dengan ini ada per 2-nya. Dikurangi lagi dengan ini. Ini semua nanti dibagi oleh akar ini gitu ya. Kita mau menggabungkan ini dengan ini karena pembaginya sama gitu. Jadi ini IX min IY kuadrat per 2 dari yang atas ini dengan ini. Terus yang ini minus 2 IXY kuadrat. Dua-duanya harus dibagi dengan akar ini. IY min IX kuadrat tambah 4 IXY kuadrat. Mudah-mudahan nggak ada yang salah nulis. Oke, nah kalau ini dengan ini digabung, gabungnya gimana? Ini kan sama dengan ini, kalau ini mestinya sama. Coba saya tulis lagi dulu. Yang ini tetap ada. Per 2. Ini karena isinya sama, ini dengan ini tuh sama, hanya ada faktor 2 ya di dalamnya ya. Jadi kalau 4-nya saya keluarkan, ini jadi setengah. Setengah di dalam kuadrat, jadi sama begitu ya. Jadinya ini hanya akar IY min IX per 2 kuadrat tambah IXY kuadrat. Itu tandanya berubah jadi tandanya kurang gitu ya. Itu bukan. Kan ini nggak pakai tanda akar, argumennya sama, yang di bawah tanda akar, jadi saya bisa bagi aja kan ya. Akarnya jadi naik ke atas, jadinya segini gitu ya. Nah, kalau Anda di sini bagi 2 yang mana? Yang ini? Ini 4-nya saya keluarkan. 4-nya saya keluarkan jadi 2 kan ya. Biar bisa dipakai untuk menghilangkan yang ini dan yang ini masuk ke dalam. Jadi sama-sama gitu. Ini nih. Ini 4 saya hilangkan. Kalau 4-nya dikeluarkan, kan ada 2 di sini mestinya ya. Ini karena 4 kita harus ngambil 4 juga dari sini ya. Jadi ini per 4 ini. Per 4-nya saya taruh di dalam jadi per 2 gitu. Gitu. Nah, 2 ini dengan ini, kan ini membagi semua ya. Ini dengan ini tuh dibagi semua gitu. Jadi dengan ini 2-nya habis, jadi sama nih. Dengan yang ini jadi per 4 masuk lagi ke dalam. Ini dengan ini sama juga. Jadi ada satu bilangan yang sama tanpa tanda akar dibagi dengan bilangan itu juga pakai tanda akar. Jadinya akarnya saya naikkan ke atas kan. Kan kayak 5 dibagi akar 5 gitu ya.
Kan ini akar 5 gitu ya. Ini ke atas. Jadi yang kita peroleh bentuknya begini. Nah ini karena kuadrat, biasanya kalau di formula ini dibalikin lagi aja. Karena ini ada kuadrat, ini mau IY kurang IX atau IX kurang IY nggak ada masalah. Jadi kalau di buku-buku biasanya IX kurang IY ditulisnya di sini. Di sini IX kurang IY begitu. Nah, tandanya kurang. Kalau kita gunakan yang satu lagi, yang sumbu Y-nya, nanti kita dapatkan hal yang sama, tandanya tambah begitu. Jadi dan kita sudah memasukkan prinsipal ya, jadi θP ini, sudut prinsipal ini akan menghasilkan inersia maksimum dan minimum. Jadi formula ini adalah formula untuk inersia maksimum dan minimum. Yang maksimum akan pakai tanda tambah, karena ini ditambah yang itu jadi lebih besar daripada yang ini dikurangi dengan yang di sebelah sana. Nah kalau begini ini sudah jelas yang mana yang maksimum minimumnya, dan bukan lagi fungsi θ. Jadi untuk IX, IY, dan IXY tertentu, kita bisa langsung cari nilai maksimumnya berapa, inersianya, nilai minimumnya berapa. Di mana didapatnya? Ya di θP tadi, begitu. Oke, jadi penurunannya sampai di situ. Contohnya nanti kita cobakan sesudah istirahat.